awal masuk pertama ke sini. Kan saya maksudnya kayak belum mengerti apa. Bingung. Kayak kok teman-teman udah bisa, aku belum gitu ya. Terus dari situ kayak tantangannya, mereka bisa, aku juga harus bisa. Saya tidak tahu kalau busana itu akan menggambar, padahal saya tidak pandai dengan menggambar. Aduh gimana ya, aku nggak jago nih gambar, tapi aku kok masuk busana, udah keterima lagi. Dikasih solusi. Habis itu dikenalin juga dengan guru-guru tentang aplikasi. Kamu pakai aplikasi aja gitu, kalau semisal di manual emang susah. Dulu saya orangnya introvert banget, jadi kayak nggak pengen kenal sama siapa-siapa. Terus habis itu semakin kita bisa bercerita dengan guru, kita bertukar pikiran juga dengan guru. Jadi saya memilih untuk curhat dengan ibu guru nih, Bu ini kok gini ya, sampai nangis juga dipeluk gitu sama ibu guru. Kalau buat pembelajaran yang paling suka itu sama Bu Atun. Kalau lagi ada jadwal buat praktek nih kayak seneng banget. Pasti ada hal-hal baru yang mau dicoba. Mengajarinya tuh nggak harus kayak kamu harus sama kayak yang saya contohkan. Pasti gurunya bilang, ini contoh dari saya. Kalian bisa lihat, misalnya kalian punya ide apapun, tuangin aja idenya, pasti nanti saya terima gitu. Guru selalu ngatain gitu. Duduknya yang nyaman. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, anak itu kan memiliki keunikan masing-masing ya. Ketika guru itu memiliki kedekatan dengan siswa, disitulah guru akan menemukan talenta-talenta. Guru, kalau sama Bu Atun sendiri, Bu Atun kayak orang tua saya, nggak cuman orang tua kedua. Bu Atun kayak apa-apa ceritanya sama Bu Atun, ibu juga ceritanya sama Bu Atun. Kayak sama Bu Atun diterima setiap cerita saya, cerita mama, cerita tentang masalah saya, entah itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Bu Atun juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi kalau sama Bu Atun rasanya deket, nggak ada rasa canggung sekalipun. Kayak udah bener-bener saya anggap orang tua. Kan biasanya disebut guru itu pahlawan. Sekarang bisa jadi rumah gitu, jadi kita bisa bercerita, bertukar pikiran. Kalau semisal kita tidak bisa bercerita dengan teman, kayak merasa duh kurang puas nih, jadi bisa cerita lagi ke guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 5 Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA 5 Sukabumi yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di sesi komunitas ini. Pada kesempatan hari ini, komunitas Merdeka Mengajar SMA 5 Sukabumi, Guru Belajar dan Berbagi episode 12 akan mengambil tema sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal. Untuk narasumbernya yaitu Ibu Anissa Ulfatiani SPD dan tim modul kearifan lokal serta tim kurikulum. Lalu moderatornya adalah Ibu Imanda Rifdatul Hasanah. Kepada Ibu Imanda, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Pak Egi. Siap. Terima kasih Bu Imanda, saya persilahkan. Baik, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam ya Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Egi yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan acara di malam hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Ya, tetap harus semangat Bapak Ibu ya, walaupun malam hari. Oke, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Insya Allah saya akan memandu acara pada malam hari ini sampai akhir nanti. Langsung kita mulai saja. Kita persilahkan kepada Ibu Anissa Ulfatiani selaku pemateri pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Bapak Haji Kohar Pradesa untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Imanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Ibu Bapak yang pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada para wakasek tim P5 Pak Egi beserta kawan-kawan yang di malam hari ini adalah malam yang kesekian kalinya kita berbagi ilmu, berbagi wawasan. Mudah-mudahan di tema 2 ini kita akan lebih memahami memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Karena kita senantiasa untuk terus belajar dan belajar gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan malam hari ini semakin terbuka lebar bagi kita untuk menambah wawasan ya gitu kan, khususnya tentang tema 2 kearifan lokal ya gitu ya. Dan Bapak sebagai pimpinan juga mendorong terus ya semangat untuk kita berbagi, kita berikhtiar, kita mencari ilmu untuk terus membangun SMA 5 lebih hebat dan lebih hebat lagi ya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Ibu Fatra, saya persilahkan. Ya baik, Pak Imanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Guru Bapak hebat yang bisa menyempatkan waktunya di hari Jumat malam ini. Mungkin hanya sedikit dari saya, yaitu tetap bersemangat untuk melaksanakan P5 yang akan kita laksanakan di hari Senin ini. Terima kasih Bu Imanda.
Sama-sama Ibu. Baik, langsung kita masuk ke pemateri kita yaitu Ibu Anissa Ulfatiani. Kepada Ibu Anissa saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Imanda. Sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf karena kamera di laptop saya ini error. Jadi ketika open cam itu tidak bisa menunjukkan wajah saya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi eh, warnanya jadi orange seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Pertama-tama segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di kegiatan rutin malam ini. Shalawat serta salam saya haturkan untuk panutan kami semua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Dr. Haji Kohar Pradesa, SPD MPD, yang terhormat Ibu Fatrah Hasanah, SS MPD, selaku Wakakurikulum, Bapak Roni, selaku Wakasek Urusan Kesiswaan, Bapak Isman Rahadian, selaku Waka Urusan Sarana, dan Bapak Budi Setia Baskara, selaku Urusan Wakahumas, serta Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 5 Kota Sukabumi yang saya cintai dan saya banggakan. Ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku Ketua Tim Proyek Pembuatan Modul P5, tema kedua, yaitu kearifan lokal. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk memaparkan poin-poin yang akan dilaksanakan selama kegiatan P5 pekan depan berlangsung seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa on cam karena bermasalah dengan kamera saya. Sebelum saya memaparkan lebih jauh mengenai modul kedua ini yang bertemakan kearifan lokal, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada tim saya, yaitu Bapak Egi Nasrullah, Bapak Engkus, Ibu Jenny, Ibu Ervira, Bapak Agung, Ibu Reni, Bapak Andika, yang di tengah-tengah kesibukan mereka semua gitu, mereka masih bisa membantu saya untuk menyelesaikan modul yang kedua ini. Jujur saja, kalau tim saya ini emang orang-orang yang sangat hebat, tetapi orang-orang yang begitu sibuk dengan tugasnya masing-masing seperti itu. Tapi kata Bapak Kohar juga, kalau kesibukan itu kan hanya sebuah sugesti, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap waktu berharga bagi kita gitu dengan kegiatan yang positif gitu. Seperti itu. Baik, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah ya, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana proyek P5 itu gitu. Proyek P5 ini yang bertemakan kearifan lokal. Ada 3 hal yang ingin kita terapkan dari tim kami gitu. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Karena seperti tadi tayangan yang Bapak Egi tayangkan bahwa setiap murid itu istimewa gitu. Yang kedua adalah adaptif, bahwa setiap murid maupun guru itu tetap harus mengikuti setiap perkembangan zaman yang ada. Tidak bisa stuck bahwa kita tidak bisa dan ya udah gitu. Tapi kita harus tetap adaptif, menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif sendiri ini kita bekerja sama dengan kelas 11 agar terciptanya suasana kolaboratif antara kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Dan ada 6 topik yang kita ambil dari tema kearifan lokal ini. Yang pertama adalah topik yang pertama pemilihan duta budaya Semanli. Dan yang kedua tentang pembuatan karya pop-up bagi anak-anak SMA Negeri 5 tentang budaya Sukabumi seperti itu. Yang ketiga, poster budaya mengenai budaya Sukabumi. Dan yang keempat, menghias stand. Kelima, katuangan atau makanan khas Sukabumi. Dan yang keenam, YouTuber lokal Sukabumi. Mungkin nanti akan saya paparkan lebih jelas di slide berikutnya.
Oke, jadi untuk alokasi waktu yang kita ambil itu sebanyak 65 jam pelajaran kalau dihitung itu selama 7 hari, Bapak Ibu. Ada 2 dimensi yang kita ambil mengenai elemennya, ada 2 elemen yang kita ambil yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Hanya 2 elemen yang kita ambil. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk relevansi dengan lingkungan sekolah, bahwa tema kearifan lokal ini relevansinya untuk sekolah itu sendiri seperti apa sih? Kita juga tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, kemajuan zaman dan globalisasi ini tidak dapat kita hindari seperti itu. Banyak sekali keuntungannya dengan kemajuan zaman, teknologi, globalisasi yang terjadi sekarang gitu. Tapi di sisi lain juga dapat menggerus budaya kita sendiri gitu. Salah satunya adalah budaya kearifan lokal yang kita miliki. Adapun juga selain budaya, pergeseran-pergeseran normatif terhadap anak-anak yang mungkin sekarang Bapak Ibu rasakan pasti dari segi kesopanan dan lain-lain itu kita rasakan pergeserannya. Dan menurut saya, sekolah itu sebagai wadah yang tepat untuk penanaman eh, penanaman budaya dan penanaman pembelajaran kearifan lokal ini terhadap anak-anak. Bagaimana kebudayaan Sunda itu banyak sekali memberikan ajaran-ajaran kesopanan yang baik, banyak budaya-budaya yang kita bisa gali lagi gitu. Kemarin juga saya bersama tim saya ketika ingin menggali tentang kearifan lokal Sukabumi, ternyata banyak hal yang oh ternyata di Sukabumi ada ini, ternyata di Sukabumi ada ini. Jadi baru kita tahu juga gitu, sama-sama belajar juga. Mungkin ini juga bisa membuka mata anak-anak bahwa di Sukabumi juga banyak sekali kekayaan budaya yang kita miliki seperti itu. Itu mungkin relevansinya untuk lingkungan sekolah. Nah, ini adalah elemen yang kita ambil yaitu 2. Kebetulan kemarin kita mendapatkan pengimbasan dari SMA 3 terkait proyek P5 ini. Kemarin SMA 3 memberikan masukan bahwasanya untuk elemen yang diambil ini yang sekiranya tepat dan cocok serta tidak usah banyak-banyak. Karena ini nanti akan berdampaknya kepada raport yang akan dibuat nanti di akhir tahun gitu. Kalau misalkan banyak, nanti raport yang harus diisi oleh operatornya pun banyak gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengambil elemen ini yang kami rasa sangat tepat untuk proyek ini gitu. Yang pertama adalah berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Ambilnya mendalam identitas budaya Kota Sukabumi, bisa mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya yang kita miliki. Yang kedua adalah elemen gotong royong. Elemen gotong royong ini kolaborasi Bapak Ibu, jadi saya tadi sudah menjelaskan di awal bahwa kita mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan kelas 11. Bahwa ternyata nanti panen karya yang akan kita lakukan itu tidak hanya menjadi acara kelas 10, tapi kelas 11 pun bisa merasakan vibes-nya panen karya itu seperti apa, seperti itu. Sub-elemennya mungkin di situ bisa terlihat kerjasamanya seperti apa, koordinasi sosial dengan kakak kelas dan adik kelasnya akan tercipta di situ. Nah, adapun alur proyek yang sudah kita buat itu ada tahap temukan, tahap bayangkan, tahap lakukan, dan tahap bagikan. Yang pertama untuk tahap temukan, mungkin di awal kita membuat siswa untuk menggali terlebih dahulu informasi mengenai pengertian kearifan lokal itu sendiri. Kalau dalam pembelajaran itu bisa disebut sebagai kayak model discovery learning gitu. Mereka mencari tahu terlebih dahulu mengenai pengertian kearifan lokal gitu. Dan hasil temuannya itu nanti dituangkan oleh siswa-siswi kita dalam kertas yang kosong. Menuangkannya mereka bisa dalam bentuk apapun yang mereka bisa. Jadi tidak memaksakan karena sistemnya pembelajaran berdiferensiasi, jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi yang ada hubungannya dengan kearifan lokal seperti itu. Di tahap bayangkan, hasil temuan siswa-siswi ini dapat mereka visualisasikan seperti apa sih bentuk kearifan lokal itu, budayanya seperti apa, keseniannya seperti apa yang ada di Sukabumi, adat dan makanannya seperti apa yang ada di Sukabumi, itu akan dipertunjukkan oleh kami lewat tayangan-tayangan YouTube.
Pada awalnya keinginan kami itu ingin mengadakan kunjungan keluar, tapi karena satu dan lain hal, mungkin ini bisa dilaksanakan di proyek tahun depan, mudah-mudahan. Jadi di sini tahap bayangkannya kami hanya mengajak siswa-siswi untuk berjalan-jalan secara virtual saja. Di tahap lakukan, ini, siswa-siswi bisa mempraktikkan hasil-hasil pembelajarannya, mulai dari teori-teori yang sudah mereka pelajari di awal, itu mereka dapat menuangkan segala inovasinya dan kreativitasnya itu dalam bentuk sebuah karya maupun proyek gitu di tahap lakukan ini. Lalu setelah mereka membuat karya, membuat proyek, mereka langsung ke tahap membagikan, yaitu menunjukkan atau memamerkan hasil karya dan proyek yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini adalah sintak pembelajaran yang kami buat, Bapak Ibu. Mungkin modul ini nanti bisa di-share ke anak-anak. Jadi mungkin modelnya seperti ini, bahwa modul ini bisa dibaca dengan mudah oleh para siswa juga gitu. Di sini ada sintak pembelajaran yang Bapak Ibu guru step by step-nya ada di sini. Jadi tidak kebingungan ketika Bapak Ibu guru fasilitator ada di kelas. Di sini sudah kami sediakan di tahap persiapan di hari pertama Senin tanggal 20 November 2023. Pada awalnya ketika guru mau masuk ke kelas harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang mau Bapak Ibu sampaikan di kelas. Nah, maka dari itu kami bantu dengan menyiapkan link YouTube maupun web yang bisa Bapak Ibu baca gitu. Dan bisa dari referensi yang lainnya, mungkin Bapak Ibu buku atau apapun. Nah, di awal hari pertama ini, kebetulan hari Senin, jadi untuk pembukaan P5 ini kita gabungkan dengan apel pagi. Yang pesertanya nanti tanggal 20 November ini adalah para siswa-siswi kelas 10. Dan nantinya pembukaan P5 ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya setelah pembukaan, Bapak Kepala Sekolah juga sedikit memaparkan tentang kearifan lokal itu seperti apa. Jadi, siswa-siswi juga sedikit paham bahwa, oh kearifan lokal yang akan kita bahas selama sepekan ke depan itu seperti apa, gitu. Lalu di jam kedua, pukul 8 sampai 8.45 itu nanti biasanya itu adalah para wali kelas yang masuk ke kelas. Di sana para wali kelas ini sebaiknya membagi kelompok anak karena biasanya para wali kelas ini sudah tahu karakter siswa-siswinya seperti apa. Jadi menurut saya lebih baik membaginya di awal, seperti itu. Siswa-siswinya dibagi ke dalam 9 kelompok, berarti kurang lebih satu kelompoknya itu 4 orang atau 5 orang. Kenapa membaginya 9 kelompok? Karena biar efektif dalam mengerjakan proyeknya. Jadi tidak ada yang tidak bekerja gitu, semuanya harus bekerja. Di jam ketiga keempat, pendidik meminta peserta didik untuk menonton tayangan mengenai apa sih pengertian dari kearifan lokal itu sendiri. Dan di sini kami sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru fasilitator yang akan nanti Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Dan kami harap Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan anak-anak mengenai pengertian kearifan lokal ini. Dan saya juga minta kami semua dari tim, Bapak Ibu guru berkomitmen dalam 3 hari ini, dalam 3 hari ke depan, maksudnya Senin, Selasa, Rabu, masuk ke kelas dan mendampingi anak-anak. Karena kalau misalkan anak-anaknya terlewat, tidak ada pendampingnya, itu kasihan. Seperti itu. Dilanjutkan, setelah istirahat pertama, pendidik membagikan link LK1 yang berisi penugasan siswa untuk membuat tulisan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di alur project, bahwa anak-anak boleh menulis apapun atau menggambar apapun di kertas yang kosong tersebut. Jadi apa yang mereka bayangkan tentang kearifan lokal itu mereka bisa tuangkan di kertas yang kosong tersebut.
Nanti kami mohon bimbingannya kepada para fasilitator untuk membantu dan mengarahkan siswa dalam penulisan karyanya di kelas gitu. Dan nanti bisa sama-sama peserta didik dan siswanya untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi dan gambar yang peserta didik buat gitu. Lalu selanjutnya setelah istirahat kedua itu ada pembelajaran. Pendidik meminta peserta didik untuk melakukan presentasi dari karya yang telah dibuat. Jadi gambar yang sudah siswa-siswi buat itu peserta fasilitator diminta untuk memanggil anak-anak untuk mempresentasikan hasil karya yang mereka buat. Mungkin bisa beberapa anak, tidak semua anak seperti itu. Lalu di jam terakhir, pendidik mengondisikan peserta didik agar siap melaksanakan tes minat dan bakat dengan tema kearifan lokal. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, di sini kami melakukan tes diagnostik bakat anak-anak itu, minat dan bakat anak-anak. Tujuannya sebenarnya ingin mengetahui minat dan bakat mereka itu kemana. Nanti tes diagnostik ini bisa membantu wali kelas dalam pembagian kelompok gitu, menjadi referensi juga untuk wali kelas seperti itu. Nanti pendidik bisa membagikan link Google Form-nya agar peserta didik bisa melakukan tes minat dan bakat tersebut. Itu di jam terakhir Bapak Ibu di hari pertama P5. Lalu di hari kedua, hari Selasa 21 November 2023, di tahap persiapan untuk fasilitator atau pendidiknya, pendidik membekali diri dengan pengetahuan akan makna lagu Manuk Dadali dan berbagai jenis kearifan lokal di Kota Sukabumi. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu yang kebagian pelajaran pada saat itu hadir gitu Bapak Ibu, karena anak-anak juga butuh bimbingannya dan nanti bisa bernyanyi bersama dengan anak-anak, menyanyikan lagu Manuk Dadali ini dan membahas maknanya seperti apa gitu. Nah, dalam pelaksanaannya, jam pertama sampai jam kedua, pendidik meminta peserta didik untuk menonton video. Jadi video ini cukup viral, saya rasa kalau di kalangan siswa-siswi pasti mereka sudah tidak asing lagi gitu. Jadi bahasa Sunda yang diparodikan menjadi logatnya logat Korea atau Thailand gitu, tapi ternyata menggunakan bahasa Sunda gitu. Jadi anak-anak dipertontonkan video seperti itu, nanti mereka menyimak dan nantinya pendidik beserta peserta didik mendiskusikan video tersebut. Seperti pertanyaan pemantiknya mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu, tidak terpaku kepada pertanyaan yang ada di sini gitu. Bisa ditambahkan. Seperti contohnya mengapa masyarakat lebih bangga atau merasa keren menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah sendiri gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya diharapkan bisa menjadi bahan diskusi Bapak, Ibu, dan siswa. Di jam ketiga dan keempat, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jam ini, pendidik meminta perwakilan setiap kelompok agar mengambil nomor undian link video. Jadi nantinya di jam ketiga keempat ini, peserta didik mendapatkan link video yang tujuannya yaitu melakukan jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual ini sudah kami bagi menjadi 9 tempat. Yang pertama adalah makanan khas kue Ali yang ada di Cisaat. Yang kedua, Wayang Sukuraga. Yang ketiga, Kampung Adat Cipta Gelar. Yang keempat, Hari Nelayan Pelabuhan Ratu. Yang kelima, makanan khas Mochi Sukabumi. Keenam, kesenian Dogdog Lojor. Ketujuh, Rumah Produksi Bambu Sukabumi. Yang kedelapan, Kampung Lahang di Sukabumi, dan kesenian Kampung Budaya. Jadi setiap kelompok itu dapat link yang berbeda-beda gitu. Jadi mereka melakukan jalan-jalan virtual lewat YouTube untuk sementara ini. Mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya bisa langsung ke tempatnya seperti itu. Lalu di jam ke-5 dan ke-6, bagi Bapak Ibu guru yang ada di jam ini, pendidik mendiskusikan cara membuat poster yang baik dan menarik. Jadi diawali dengan bagaimana sih kalau bikin poster yang baik itu, oleh pendidik diberikan arahan-arahannya.
Lalu pendidik membagikan LK2 yang tugasnya itu membuat poster yang digambar langsung oleh setiap kelompok dari hasil menonton mereka tadi di jam ketiga keempat gitu. Nah, nantinya pendidik membimbing peserta didik agar memperhatikan poster yang dibuatnya. Yang pertama, tidak menyinggung sara dan sesuai dengan topik video yang telah ditonton. Seperti itu. Nanti setelah istirahat kedua, bagi Bapak Ibu yang ada jam di kelas ini, pendidik dan peserta didik bersama-sama mendengarkan lagu Manuk Dadali. Nah, di sini karena di jam-jam rawan ini biasanya anak-anak kantuk, makanya kami menempatkan menyanyi bersama Manuk Dadali ini di jam-jam yang hampir akhir seperti itu. Di sini mereka menghafalkan lagunya terlebih dahulu, mendengarkan nadanya seperti apa, dan nanti dengan Bapak Ibu fasilitator bisa menyanyikannya bersama-sama dan kami minta untuk memvideokan ketika di kelas sedang bernyanyi bersama, seperti itu. Nanti Bapak Ibu fasilitator juga menjelaskan makna dari lagu ini. Nah, di jam terakhir, bagi Bapak Ibu ada yang mengajar di jam terakhir, pendidik menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik seputar permainan tradisional yang sudah tergerus oleh zaman. Kan sekarang anak-anak sibuk sama gadgetnya masing-masing, Bapak Ibu ya, dan sudah tidak ada lagi permainan-permainan yang dimainkan oleh siswa-siswa gitu. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu bisa membahas, tahu gak permainan congklak, perepet jengkol, dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dibahas dan didiskusikan dengan anak-anak. Nah, kami juga menitip pesan nanti kepada Bapak Ibu fasilitator di jam terakhir, bahwa untuk hari Rabu, anak-anak membawa alat-alat permainan tradisional yang nantinya akan dimainkan di pembelajaran pada hari Rabu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pembelajaran hari Rabu, untuk persiapan pendidiknya, pendidik membekali diri dengan pengetahuan mengenai makanan-makanan tradisional khas Sukabumi maupun Jawa Barat. Pendidik mempersiapkan pengetahuan mengenai permainan tradisional khas Jawa Barat itu apa aja seperti yang tadi saya sebutkan. Di jam pertama ini, pendidik meminta peserta didik untuk duduk per kelompok dan pendidik membagikan link LK3. Setiap ketua kelompok mengambil kertas yang sudah disiapkan pendidik. Kertas tersebut berisikan bahan-bahan dasar makanan khas tradisional gitu. Jadi nanti dalam kertas itu setiap kelompok pasti mendapatkan bahan-bahan dasar makanan tradisional yang berbeda-beda. Contohnya misalkan kelompok 1 dapat bahan dasarnya kelapa, kelompok 2 singkong, kelompok 3 misalkan aci, seperti itu. Jadi ketika sudah mengambil kertas itu, ketua kelompok kembali kepada kelompoknya dan mendiskusikan bahan dasar tersebut akan dijadikan makanan khas tradisional Jawa Barat atau Sukabumi, akan dijadikan gitu. Lalu nanti peserta didik membuat peta konsep dulu mengenai bahan dasar yang akan dijadikan makanan khas Sukabumi itu mau dijadikan apa. Nanti di jam ketiga keempat, setiap kelompok menuangkan ide pembuatan makanan khas tradisional ini melalui infografis. Jadi yang tadi saya bilang bahwa pembelajaran ini bersifat adaptif, bahwa anak-anak juga selain membuat poster secara manual, mereka juga bisa membuat infografis mengenai ide pembuatan makanan khas tradisionalnya lewat infografis ini gitu. Kita sih menyarankannya lewat Canva. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang belajar Canva kemarin dengan Parismat, tapi mudah-mudahan ini juga bisa dipraktekkan oleh anak-anak dalam pembuatan infografis lewat Canva gitu. Nah, infografis ini harus berisikan ide makanan yang akan dibuat dan disertai gambarnya, filosofi makanannya seperti apa, dan resep makanannya seperti apa. Dan ini untuk kedepannya akan dikolaborasikan dengan kelas 11 pelajaran PKWU, yaitu gurunya Ibu Dwi. Nantinya kelas 11 yang akan mempraktekkan makanan yang akan mereka buatnya gitu. Resepnya dari kelas 10, kelas 11 yang membuat makanannya seperti itu. Nah, nanti setelah istirahat pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil inovasi dan pembuatan makanan khasnya gitu di depan kelas. Jadi setiap kelompok mempresentasikannya bahwa dari bahan dasar ini mereka akan membuat apa. Gitu. Lalu setelah istirahat kedua, karena
jam siang 12.30 sampai jam 2 ini kata saya tadi jam-jam yang rawan, makanya untuk permainan tradisional kita tempatkan. Di jam ini peserta didik melakukan ice breaking berupa mempraktikkan permainan tradisional yang sudah mereka bawa dari rumahnya masing-masing. Saya mohon juga didampingi oleh fasilitator agar lebih menguatkan mengenai ini permainannya dilakukannya seperti apa. Mungkin fasilitator akan lebih paham seperti itu. Nah, di jam terakhir peserta didik melakukan refleksi kegiatan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Refleksi ini nanti kita membagikannya lewat Google Form. Ada roda emosi juga yang kami sertakan di sana, apa yang mereka rasakan dalam pembelajaran P5 ini, dan apa yang sudah mereka dapatkan, dan lain sebagainya gitu. Dan mereka juga setiap kelompok mulai membicarakan terkait kegiatan panen karya yang nanti akan dilaksanakan. Di hari keempat ini, kebetulan tanggal 23 November juga bersamaan dengan perlombaan HGN Bapak Ibu Guru di sekolah. Makanya di hari keempat ini, anak-anak difokuskan untuk mempersiapkan proyeknya masing-masing gitu. Di jam pertama, biar terarah anak-anak, siswa-siswi ini membuat proposal sederhana terkait hal-hal yang harus mereka persiapkan untuk panen karya nanti gitu. Nanti ada di LK-nya, contohnya seperti apa. Nah, nanti setelah jam ketiga keempat, anak-anak baru mempersiapkan setiap kebutuhan dan persiapan untuk kegiatan panen karya. Contohnya untuk tim Duta Budaya, mereka mempersiapkan materi esai apa yang mereka akan bahas seperti itu, eh, kebudayaan apa yang akan mereka angkat, kebudayaan apa yang akan mereka lestarikan itu dibahas sama mereka. Lalu nantinya esai yang dibuat per kelas itu akan diseleksi. Setelah diseleksi akan didapatkan 6 kelas terbaik pembuatan esai ini. 6 kelas terbaik ini nantinya akan tampil 2 orang siswa-siswi terbaiknya untuk menjadi duta budaya mempromosikan hasil esainya masing-masing gitu. Yang kedua, tim pop-up mempersiapkan media, alat, dan bahannya sesuai dengan tema topik yang mereka pilih gitu. Tim makanan tradisional tentu saja mereka mempersiapkan resep dan lain-lainnya dan berkolaborasi dengan kelas 11. Di situ mereka sudah mulai mempersiapkan dengan kelas 11 makanan apa dan minuman apa yang akan mereka tampilkan pada saat nanti di panen karya. Tim poster mempersiapkan atau membuat poster terbaik mereka. Tentu saja ini mewadahi anak-anak yang memang suka menggambar seperti itu Bapak Ibu. Untuk tim dekor stand, itu juga mewadahi anak-anak yang suka mendekor, suka menghias-hias, itu mungkin Bapak Ibu wali kelas lebih tahu karakternya masing-masing seperti apa. Dan mereka mengonsep dan mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk stand mereka gitu. Nah, untuk tim YouTuber, mereka di hari Kamis dan Jumat diberikan kesempatan untuk melakukan peliputan sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh panitia gitu. Nah, di jam-jam selanjutnya setelah istirahat kedua, kami mohon wali kelas untuk masuk sebentar menanyakan perkembangan mereka terkait proyek yang akan mereka buat seperti itu. Jadi, tim wali kelas di hari Kamis dan Jumat ini sangat berperan penting untuk membimbing siswa-siswinya. Seperti itu. Di hari Jumat juga yang masuk itu adalah masih wali kelas, bahwa wali kelas mendampingi siswa binaannya untuk persiapan panen karya, seperti itu. Di hari Jumat ini juga saya minta kepada tim kesiswaan untuk melonggarkan siswa-siswi kelas 10 dalam keluar masuk sekolah, karena pasti ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan, seperti itu ya. Nah, untuk hari ke-6, hari Senin, itu adalah panen karya. Sekaligus penutupan P5, panen karya, dan upacara HGN. Saya harapkan juga Bapak Ibu semua hadir di acara tersebut untuk memeriahkan acaranya, dan banyak persembahan-persembahan dari siswa-siswi yang sudah disiapkan oleh anak-anak. Jadi jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai mereka sudah capek-capek mempersiapkan itu, tapi Bapak Ibu gurunya tidak ada, seperti itu.
di hari Selasa ini karena sudah pelaksanaan panen karya, maka di hari ke-7 ini adanya refleksi cerita perjalanan aksiku lewat kumpulan video-video yang mereka buat dan wali kelas mengisi link asesmen diagnostik. Karena dari pengimbasan guru-guru SMA 3 kemarin yang mengisi link asesmen diagnostik ini sebaiknya wali kelas karena wali kelas yang lebih paham terhadap peserta didiknya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini adalah topik yang kami ambil, kelompok duta budaya, kelompok pop-up, kelompok poster, kelompok menghias stand, kelompok makanan, dan YouTuber lokal Semanggi. Ini contoh LK yang kami buat dan nanti akan kami share. Nah, ini contoh LK-nya. Dan Bapak Ibu, kami juga membuat website mini yang dibuat oleh Bapak Agung. Mungkin nanti segala yang berhubungan dengan P5 tema kedua ini semua akan ada di website-nya, website mini kami seperti itu. Jadi mungkin sekarang bisa ditampilkan oleh Bapak Agung atau Pak Egi mengenai website mini kami. Jadi di situ Bapak Ibu bisa mengakses segala tugas siswa, modul, LK, di situ ada semua seperti itu. Mangga, mungkin cukup sekian pemaparan modul dari kelompok saya, tim modul kearifan lokal. Bapak Ibu, mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Seperti Bapak tadi bilang, kita sama-sama belajar dan belajar terus. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Mangga lanjut. Bapak Agung. Ya, mangga kepada Bapak Agung atau Bapak Egi untuk men-share screen-nya. Mau di-share screen atau ini aja? Dilihat dulu aja langsung. Boleh Boleh, share screen aja dulu, mangga. Pak Agung. Sambil share screen aja, Pak Agung. Iya, Bapak Agung bisa langsung di-share screen aja, Bapak. Kelihatan? Kelihatan, Ini sih. Bapak. Oh iya. Nah, ini Bapak Ibu website mini yang kami buat. Jadi segala sesuatu yang mengenai P5 kearifan lokal ini akan ada di sini semua. Bapak Ibu juga mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa melihat hasil dari karya anak-anak di sini. YouTube-nya, hasil lain-lainnya semua bisa dilihat di sini. Mulai dari modul, dari nanti presensi Bapak Ibu nanti bisa diakses di link ini. Jadi bisa memudahkan juga gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini buatan Pak Agung. Jadi terima kasih banyak Bapak Agung sudah membuat mini website ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Sudah cukup mungkin untuk share screen-nya, Bapak Agung? Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masih ada yang bingung mengenai P5 ini, silahkan ditanyakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada Bapak Ibu? Cukup jelas mungkin? Mungkin ada Pak Roni tadi ya. Oh, mangga Bapak Roni, Mangga Pak Roni, dipersilakan. dipersilakan punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, Pak. saya sengaja menginikan di chat ya, di obrolan. Karena Mohon. saya
Saya nggak bisa ngobrol langsung karena sinyal kurang bagus, makanya saya melalui apa Oh iya, Bapak Punten tidak terlihat. gitu ya. Pak Ustadz ya, ini sinyalnya kurang bagus, Oh takutnya siap, Bapak. banyak gangguan. Jadi saya sengaja di situ gitu, di apa tuh di pesan dalam panggilan gitu. Oh iya, Karena mohon kalau Bapak. sinyalnya lagi kurang bagus, Oh silahkan iya. lanjutkan. Oh iya, Oke. terima kasih kepada Bapak Roni. Eh, Ya. Kata Bapak Roni ya, untuk kelonggaran izin keluar siswa terkait pengerjaan PL5, saran Bapak itu di kolom tanda tangan wali kelas diganti saja menjadi tanda tangan ketua tim modul, begitu katanya sarannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang ingin bertanya, mangga. Cukup jelas. Cukup jelas mungkin ya. Baik, kalau begitu kita tutup saja atau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Mungkin Bagaimana langsung. Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada kami atau tim modul 2 Arifan Lokal, ada yang mau ditambahkan dari Bapak Mungkin Ibu? langsung Bu Elvira? mangga kepada Bapak Egi. Mungkin itu Bu Anissa yang untuk penilaian rubriknya begitu ya. Yang apa? Kriteria supaya tidak meluas begitu. Yang kemarin kita diskusikan. Oh gitu. Oh iya Pak Egi, terima kasih banyak. Untuk rubrik penilaian sebetulnya sudah kami buat, nanti akan kami masukkan ke link yang tadi oleh Pak Agung. Jadi nanti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas bisa melihat rubrik penilaiannya di situ gitu. Jadi bisa menjelaskan kepada anak-anak yang harus mereka kerjakan itu apa saja, penilaian yang nanti untuk P5 itu apa saja, itu ada di mini website yang kami buat di situ. Rubriknya nanti kami upload di situ. Seperti itu, Pak Egi. Ada lagi Pak Egi tambahannya? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Egi. Mangga kepada Pak Andika. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan tadi sama Bu Anissa udah ini bukan dibahas belum? Belum Pak Dika, surprise aja. Oh gitu, udah saja ya udah. Ya. Oke, kalau gitu mah. Mungkin surprise, itu aja. mother. Mungkin Pak Idui ada yang mau ditanyakan? Enggak, terima kasih karena saya tidak datang tepat waktu, jadi saya kurang menyimak ngikut saja. Maksudnya kurang nikmat apanya? Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Wati, mangga Ibu Wati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, paparannya sudah sangat jelas sekali ya, dan menarik sekali ya ke-6 tema itu. Yang ada pertanyaan sedikit, hari kedua apa ke-1 ya, ketika anak-anak diberikan kertas untuk membuat poster ya, kedua ya, kalau tidak salah, hari Selasa ya. Hari pertama dan hari kedua Bu ada. Yang pertama itu ya, gimana ya, Bu? Yang disuruh membuat poster itu, apakah itu nanti dikerjakannya per tim atau mereka masing-masing individu tuh yang membuat poster, kalau nggak salah di hari kedua deh Bu. Baik Bu, Setelah untuk hari kedua. Ya, terima kasih Ibu Wati pertanyaannya. Ya, izin menjawab ya Bu. Untuk hari kedua ini pembuatan poster dibuat setiap kelompok Bu. Nanti poster yang dibuat oleh anak-anak pun akan dipajang di stand pada saat panen karya. Jadi semua karya anak-anak akan ditempel di situ. Itu bukan individu tapi kelompok. Tapi untuk hari pertama saat mereka disuruh untuk
membayangkan apa itu kearifan lokal itu dikerjakan secara individu. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Wati. Mangga selanjutnya Bapak Roni, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Oke, saya coba aja, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru hebat. Terkait masalah tadi perizinan siswa yang keluar, apakah itu memang ada aktivitas kunjungan ke sebuah tempat? Tanda tanya. Oh, gitu. Mangga Bu Dan belum Anissa. selesai Bapak nanyanya. Ya. Udah Bu. Ya. Mangga Bu Anissa. Mbak. Ya, baik Bapak Roni, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang kayaknya untuk keluar masuk ini ada beberapa kelompok, terutama ada kelompok YouTuber. Kelompok YouTuber ini pada awalnya kami menugaskan siswa-siswi itu untuk membuat konten di dalam kelas, di dalam sekolah gitu maksudnya, bersama warga-warga SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Tapi tadi saya sudah konsultasi juga dengan Bapak, minta izin Bapak apakah boleh kalau misalkan tim YouTuber ini berkunjung ke tempat-tempat yang memang ada hubungannya dengan kearifan lokal dan mereka membuat peliputan dan meliput dan menjadi pembawa acara di sana, memberikan informasi di sana gitu tim YouTuber ini. Jadi sepertinya di hari Kamis dan Jumat ini tim YouTuber akan keluar sekolah gitu. Dan tim YouTuber ini satu kelasnya cuma satu kelompok. Jadi dalam 12 kelas ini berarti yang keluar sekolah ini 12 kelompok gitu. Seperti itu Bapak Roni. Siap Bu. Pertanyaan tambahan. Mohon maksudnya terdata kelompok ini kunjungannya kemana, kelompok ini kunjungannya kemana. Mungkin apakah sudah ada datanya seperti itu? Ataukah memang situasional atau bagaimana? Untuk tempatnya kami yang tentukan Bapak, jadi agar anaknya juga ada parameternya gitu, jadi nggak asal-asalan mendatangi tempat yang mereka ingin kunjungi. Jadi kita juga memberikan tempat yang sudah kita tentukan gitu. Ada pendampingnya Bu dari guru? Tidak, tapi ada surat perizinan dari sekolah yang mereka bawa gitu. Gitu Bapak. Siap. Iya. Baik. Cukup Bapak. Cukup Bu, terima kasih. Ya, Baik. Sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Roni. Ya, mangga langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ahmad. Mangga Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, saya menanyakan tentang pembagian kelompok. Tadi itu pembagian kelompok dia di 9 ya? 9 kelompok Bapak. Jadi 9 kelompok dari 6 topik ya? Betul Bapak. Yep. Nah, tadi Bu Anissa katakan bahwa tim YouTuber itu hanya satu kelompok. Apakah ada ketentuan kelompok mana saja yang boleh double 2 kelompok gitu? Atau bebas? Nah, jadi karena begini, saya tadi sudah menentukan di kelas, jadi hanya ancang-ancang saja ke anak-anak, yang dikira-kira itu sekitar topik, salah satunya ada YouTuber itu dua kelompok. Tapi kalau ketentuannya memang harus satu kelompok, ya berarti saya harus memecah kembali atau mencari alternatif yang untuk yang 2 kelompok. Atau ada sudah ditentukan oleh tim panitia P5 ini, kelompok-kelompok mana saja yang bisa 2 kelompok. Itu aja, Barista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya kan kalau merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi, kami juga nggak bisa memaksakan bahwa anak ini harus masuk ke kelompok mana gitu. Kalau kami menekankan kalau di tiap kelas itu wajib ada 6 topik itu. Jadi jangan sampai 6 topik itu tidak ada.
untuk sisanya mangga itu disesuaikan dengan karakter anaknya masing-masing. Pun kalau misalkan untuk tim YouTuber ini di kelas Bapak ada 2, mangga Bapak gitu. Nanti paling kita menambahkan tempat yang mereka kunjungi seperti itu. Oh iya ya. Terus satu lagi masalah poster. Boleh. Poster kan di topik ada juga poster. Terus di sana juga pada saat pengerjaan LKPD ada tentang buatan poster per kelompok. Apakah itu nyambung dengan poster itu atau memang ada target lain tentang buatan poster yang di LKPD itu? Gitu Bu, Anissa. Iya Pak, siap izin jawab Pak. Enggak. Kalau poster yang tiap kelompok itu tujuannya memang nanti untuk pameran di bazar, untuk ditempelkan di bazar gitu. Sedangkan kalau pembuatan poster yang kelompok poster itu memang kelompok yang benar-benar kuat, yang suka ngegambar, dan nantinya itu akan dilombakan gitu di antar kelas. Jadi Iya. nanti akan ada pembuatan poster terbaik tuh kelas mana gitu Pak. Seperti itu. Betul. Ya, ya. Ya. Ya sudah ngerti ya. Siap Bu. Mohon. Iya, sama-sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ahmad. Langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Pebi. Mangga Ibu dipersilahkan. Iya, terima kasih. Waktu sosialisasi di Labcom itu juga kan pembagian kelompok terutama untuk yang seperti yang Pak Ahmad tadi gitu ya. Tim YouTube itu tidak ada pembatasan. Jadi saya juga sebenarnya berencana untuk tim YouTube itu ada 2 gitu. Jadi gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Febi. Ya Bu, boleh saja Bu. Tadi juga saya sudah ngobrol sama Bapak, konsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah juga mendukung sama tim YouTuber ini karena banyak potensi-potensi anak kita juga yang suka sama YouTube gitu dan ingin jadi konten kreator cita-citanya gitu. Dan Bapak Kepala Sekolah juga mau memfasilitasi bahwa hasil konten anak-anak itu kalau yang bagus nanti bisa ditampilkan di TV lokal gitu karena Bapak juga ada yang kenal gitu. Kalaupun misalkan di kelas Bu Febi ada 2, itu bisa Bu gitu. Kontennya mungkin nanti akan kami bagi lagi gitu. Seperti itu Bu Febi. Iya baik, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Mbak Nisa, mungkin Iya, durasi Bapak. kalau kemarin itu kata Pak Igi 3 menit ya untuk durasi YouTube-nya. Pembuatan YouTube-nya Pak? Iya, waktunya itu kalau kemarin itu 3 menit untuk durasinya ya. Oh, untuk form di rubriknya itu kalau bukan di YouTuber, di YouTuber. Iya, di YouTuber Pak. Untuk videonya? Iya. Videonya 3 menit Videonya itu maksimal 10 menit Bapak, nanti ada itunya ada rubriknya nanti gitu ya. Bisa diakses sama Bapak Ibu wali kelas gitu. Oh, boleh. Maksimalnya 10 menit gitu. Maksimal 10 menit ya. Iya. Ya gitu. Oke, Pak. Iya. Oke. Mangga kepada Miss Pebi jika ada yang masih kurang jelas. Oh iya, sebenarnya sudah ditanyakan sih waktu di Labcom, cuma saya ingin kejelasan aja untuk kolaborasi dengan kelas 11. Apakah itu memang sudah ditentukan ya, seperti yang dibicarakan bahwa 1 dengan IPA 1 atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya, untuk kolaborasi tim makanan ya Bu ya? Iya. Ya, untuk tim kolaborasi makanan itu nanti akan kita bagikan di hari Senin setelah kelompoknya sudah ada gitu. Baru nanti akan kami berikan ke wali kelas bahwa nanti misalkan kelas Bapak Ibu nanti berpasangan dengan kelas yang mana seperti itu. Begitu Ibu Febi. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Cukup jelas ya Bu Febi. Mungkin untuk sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ibu yang mikrofonnya di-on-kan, tolong di-off-kan dulu. Baik, terima kasih. Mangga pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Denny, persilahkan Bapak.
Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengomentari bagian dari kearifan lokal ya, Ibu. Saya rasa Ibu dengan kalau kita mengaktifkan eh, Ibu Agnes serta Ginanjar juga dalam pelajaran itu bahasa Sunda juga kan ada di situ kearifan lokal ya sangat mumpuni gitu ya Ibu. Ya segitu aja Ibu dari saya. Iya, Bapak Denny, terima kasih. Betul sekali, Bapak Denny. Sebetulnya apa ya, berkolaborasinya juga bisa dengan guru mapa bahasa Sunda sebetulnya. Kemarin ketika saya masuk kelas terus lihat agenda bahwa Bapak Ginanjar ini mengisi tentang apa sih? Musik apa sih itu teh pagelaran musik ya Pak Ginanjar. Saya tuh berpikir kenapa nggak disatukan, tapi mungkin karena waktunya juga tidak cukup, mepet gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, maksudnya yang sudah kita susun saja, jadi biar enggak merombak, model kita yang sudah, kita buat. Mungkin untuk kedepannya betul Bapak Denny masukannya terima kasih, itu bisa dikolaborasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, begitu. Terima kasih Pak Denny. Yang selanjutnya kepada Ibu Rani, mangga Ibu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Imanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon maaf ada pertanyaan sedikit ya. Ini kan di topiknya itu berarti saya ini aja ya, apa namanya, kan sebagai wali kelas, ini kan ada 6 topik dan dibuat 9 kelompok. Berarti ada yang 2 kelompok itu lebih dari 1 ya. Nah, yang saya tanyakan ini yang kalau pemilihan duta budaya Semanli itu berapa orang? Kemudian kalau buat karya pop up budaya Sukabumi itu seperti apa? Kalau poster mungkin saya paham ya. Terus ngehias stand, stand itu berarti untuk panen karya ya yang makanannya disiapkan oleh kelas 11 ya. Kemudian Ibu. kalau katuangan khas Sukabumi itu berarti itu cuma resepnya aja ya. Kemudian Iya, kalau Bu, betul. YouTuber ya kalau YouTuber lokal itu berarti nanti anak keluar ya, misalnya ke pabrik apa kue Ali dan lain sebagainya. Gitu mungkin ya. Coba mohon ininya, yang ini yang apa pemilihan duta budaya Semanli sama ngadamel karya pop up budaya Sukabumi itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Rani pertanyaannya. Saya coba share screen kembali ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Untuk pemilihan duta budaya ini, kenapa kita milihnya duta budaya Semanli gitu, Bapak Ibu? Mungkin mudah-mudahan ini sifatnya jadi kontinu nanti untuk tahun ke depannya akan lahir duta budaya baru di Semanli seperti itu. Nah, yang pertama kita seleksi terlebih dahulu dari pembuatan esai yang mereka buat. Kan setiap tim itu, setiap kelompok itu 4 orang. Jadi untuk duta budaya itu 2 orangnya bisa mereka yang membuat esai dan 2 orang yang nantinya ketika esainya lolos itu bisa tampil pada saat panen karya. Jadi pada saat panen karya itu diberikan kesempatan untuk 6 orang tampil di muka umum dan berorasi mengenai budaya yang akan mereka lestarikan seperti itu dan nanti akan ada penilaian-penilaiannya. Seperti itu sih Ibu mengenai duta budaya ya Bu. Dan itu 2 orang duta budaya itu laki-laki dan perempuan, gitu kan, kayak Mojang Jajaka dan itu juga bisa sifatnya bisa kontinu ketika mereka lulus SMA, karena sudah ada latihan di sekolah, ketika ada, ajang Mojang Jajaka di Kota Sukabumi mungkin mereka juga bisa mengikutinya, seperti itu. Untuk kelompok pop up, mungkin, membuat karya pop up ini sudah, didahului oleh pelajaran biologi sama Bu Nirmala. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan pembuatan pop up ini. Jadi, anak-anak juga bisa searching contoh pop up itu seperti apa gitu. Jadi ini bisa mewadahi siswa-siswi yang
memang suka berkreasi, suka berkarya, suka gunting-gunting, crafting dan lain-lain. Jadi ini bisa mewadahi anak-anak yang memang hobinya di situ. Seperti itu Ibu untuk Duta Budaya dan kelompok pop up. Bu Rani? Bu Rani, punten apakah cukup jelas? Oh iya, iya, berarti yang pop up itu yang dari kertas ya? Kayak apa sih kemarin teh Bu Nirmala teh bikin teh? Kayak kartun kayak gitu ya? Yang dilipat-lipat gitu ya? 3 Iya, Bu. dimensi. Yang 3 dimensi. Bu. Soalnya kalau Betul. yang saya paham, yang saya pernah lihat di YouTube ya, dalam pop up itu bentuknya digital gitu, makanya teh minta pop up-nya bentuknya kayak gimana gitu. Saya kan belum paham ya. Berarti ini mah yang dari kertas itu kan, yang 3 dimensi itu? Ya. Betul Ibu. Oke, Ya. cekap, nuhun, cekap. Sami-sami. Bapak Ibu, kenapa tim kita mengambil topik pop up juga? Salah satunya karena tiap kelas kan sudah mulai ada pojok baca tuh. Jadi pop up hasil mereka itu pop up book yang sudah mereka buat itu bisa disimpan di pojok baca. Adapun kalau misalkan nanti penghargaan untuk pop up terbaik itu nanti kita simpan di perpus. Itu juga nanti banyak orang-orang yang bisa melihat dan setiap orang yang berkunjung ke perpus juga bisa melihat hasil karya mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu, jika ada yang masih kurang jelas kepada Ibu Dian, mangga Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, punten tadi teh kirang kakuping yang jadwal untuk hari Kamis itu kan saya full ya. Jamnya apa aja tadi kurang kedengaran, tapi kalau nggak salah di hari Kamis itu ada kegiatan Bapak Ibu guru ya yang mau menjelang HGN gitu ya. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Terima kasih, nuhun. Mangga kepada Bu Anissa. Ya, sama-sama Ibu Dian, hatur nuhun pertanyaannya. Jadi, hasil diskusi dari panitia HGN dan tim P5 itu, kenapa ngambil hari Kamis kegiatan HGN itu, karena di hari Kamis anak-anak fokus membuat proyeknya masing-masing dengan kelompoknya, seperti itu. Jadi sudah tidak ada fasilitator masuk ke kelas lagi. Jadi itu nanti minta tolongnya ke wali kelas yang membimbing anak-anak di kelasnya masing-masing, seperti itu. Jadi karena kegiatan HGN juga nantinya ada di lapang, tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di kelas 10. Seperti itu, Ibu. Oke, nuhun. Berarti hanya wali kelas saja ya, fasilitator tidak ke kelas begitu ya, Bu ya? Iya, wali kelas juga hanya mengecek, menanyakan bagaimana perkembangannya, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Dian. Siap. Nuhun, sami. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian. Enggak, Billy, ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sedikit boleh Bu Imanda? Mangga Ibu Rani. Ya, ini mas sekedar sharing aja ya. Ini aja kan ini nanti ada link-link YouTube ya yang harus anak-anak lihat. Adakah WiFi di sekolah atau di kelas? Kan ini pasti menguras kuota anak-anak ya. Itu soalnya kadang kuota anak teh suka nggak ada gitu barudak teh karunya. Terus waktu kemarin juga yang P5 kemarin itu anak-anak teh di kelas teh kan ada acara ngecat ya, ada acara bikin karya seni dan lain sebagainya, itu menghabiskan biaya uang kas. Tahun kemarin semester kemarin kelas saya itu hampir 500.000 untuk P5. Jadi anak-anak teh sekarang teh rada was-was juga gitu. Aduh, khawatir sekarang juga P5 pasti menghabiskan uang kas juga.
gimana ya solusinya biar anak-anak teh tidak menghabiskan uangnya gitu, kasihan gitu. Itu aja mungkin ya, Bu, itu mungkin dari sekolah gitu kalau ada WiFi di kelas-kelas kan lebih menghemat anak-anak, kasihan gitu. Terima kasih ya, Bu Imanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami Ibu. Mangga Bu Anissa. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Ya, sharingnya gitu Bu. Mungkin ini juga salah satu permasalahan ketika kita sedang belajar di sekolah, ketika belajar biasa ya Bapak Ibu. Kadang kita juga kan tugas juga suka ngasih tugasnya lewat link YouTube, suruh buka Google Form dan lain-lain gitu. Tapi insya Allah menurut saya itu akan berjalan seperti biasa dan teman-teman di kelas juga loyalitasnya tinggi. Kadang mereka suka ngasih tethering ke teman-temannya gitu. Mungkin itu salah satu solusinya. Mungkin kalau misalkan untuk WiFi di tiap kelas, bukan ranah saya, mangga itu ke Pak Isman seperti itu. Dan untuk apa pembuatan stan ini kan kalau yang modul pertama itu kan mungkin anak-anak ngechat dan lain-lain walaupun tidak diinstruksikan sama tim modul pertama, tapi anak-anak berinisiatif seperti itu. Nah, kalau untuk P5 yang kearifan lokal ini, kita punya moto mudah, murah gitu seperti itu. Makanya pelaksanaannya juga nggak lama-lama gitu. Murahnya dari mana Bapak Ibu? Untuk pembuatan stand ini mejanya juga meja dari kelas. Saya minta minta tolong ke Bapak Isman minta izin untuk meminjam meja dan hiasnya pun hiasannya karena kearifan lokal dihiasnya itu menggunakan kain-kain jarik atau samping-samping yang ada di rumahnya masing-masing gitu. Untuk menghias-hiasnya itu bisa pakai pelepah kelapa, pakai boboko, pakai coet atau apapun yang memang menunjukkan bahwa ini loh kearifan lokal kita itu gitu. Jadi tidak menggunakan biaya yang banyak. Kalaupun butuh untuk menghiaskan itu biasanya cuma sholatip atau paku payung. Kayak gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu Rani. Baik. Cukup jelas ya Ibu Rani. Iya, Oke. siap hatur Iya, nuhun. Ibu. Mungkin langsung ke penanya selanjutnya kepada Bapak Rudi, Coach Idoy, mangga dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nama bukan menanya, hanya ingin memberikan apa ya? Mungkin bisa dibilang solusi atau tidak. Mangga Ibu yang menyikapi lah. Bapak Ibu semua yang menyikapi. Berbicara masalah uang kas, bagaimana untuk keseluruhan kelas 10 itu, Bapak Ibu wali kelas itu menyuruh anaknya atau anak-anak didiknya misalkan dalam per hari itu kan biasanya uang kas berapa ribu gitu. Nah ini per minggu aja, per minggu nih 5.000, 2.000 untuk kas, 3.000 untuk kegiatan P5 agar ketika ada biaya-biaya seperti itu ya sudah tercover lah gitu, tidak menghabiskan uang kas juga. Jadi itu mah apa ya, salah satu strategi mungkin atau cara untuk kegiatan P5 yang membutuhkan uang agar tidak mengganggu uang kas gitu. Hatur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idoy atas saran dan masukannya. Mangga Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau menanggapi, menyampaikan saran, ataupun bertanya, masih dipersilahkan kepada Bapak Ahmad. Bapak? Ya, terima kasih Bu. Makan lagi. Memang di anak-anak itu masalah kuota memang menjadi hambatan ya. Khususnya untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk game online tidak jadi hambatan. Karena saya tiap hari anak-anak itu selalu bermain game online. Jadi apa yang dia bawa kuota dari rumah itu dikhususkan untuk game online aja. Sedangkan untuk pembelajaran dia mau berkorban. Kebanyakan seperti itu. Ya, mungkin kita sebagai wali kelas bisa menekankan nanti ke depannya untuk paling tidak seminggu ini
masalah kuota ini terutama gunakanlah untuk pembelajaran, bukan untuk hanya game online saja. Yang berikutnya, untuk pembiayaan, kalau kita fokus pada topik yang akan kita bahas, kemungkinan biaya itu tidak akan mempan. Misalnya tahun kemarin, sebenarnya tidak ada proses untuk pengecatan tembok ya, atau dinding. Tapi karena ada orang kelas yang menjaga, pasti akan membengkak. Ya. Terus yang berikutnya, mungkin kita bisa koordinasi dengan orang tua, memberitahu ke orang tua bahwa minggu ini akan ada P5 yang tema seperti ini, mungkin ada pembiayaan yang di luar dari kemampuan anak-anak. Ya, mungkin dengan komunikasi seperti itu, bisa paling tidak orang tua sudah mempersiapkan diri, paling tidak mengerti, dan memang tidak akan sebesar mungkin jutaan atau sekian, enggak. Mungkin ditambahan untuk kasnya atau transportnya untuk kebutuhan. Yang penting kita sebagai wali kelas bisa menyampaikan ke orang tua. Jangan sampai kalau tidak disampaikan orang tua akan bertanya-tanya untuk apa uang itu apabila misalnya anak meminta tambahan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan dari awal bahwa kita akan ada kegiatan P5 yang mungkin ada tambahan biaya sekolah, ya orang tua akan mengerti lah. Itu aja, mungkin itu bisa menambah atau masukan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas masukannya. Mangga selanjutnya masih ada kepada Ibu Febi. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin memberikan tanggapan ya, sekaligus ingin menguatkan apa yang Pak Ahmad bilang, bahwa memang kalau kita mengikuti langkah-langkah dari P5 seperti topik yang kemarin itu tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Di topik yang kemarin, tema yang kemarin tidak ada instruksi untuk ngecat. Kemudian yang kemarin kan topiknya juga penggunaan sampah dan limbah yang seharusnya tidak menggunakan biaya, tidak perlu beli barang baru, itu karena menggunakan sampah atau limbah bekas gitu. Jadi intinya kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada di modul di P5 itu tidak akan mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Bapak Ibu yang lain kalau ada tanggapan yang lainnya atau yang ingin masih ditanyakan. Ibu Wati. Bu Manda izin menambahkan. Iya, Mangga. Kalau kemarin di kelas 10-2 pengalaman kemarin ya, kita juga menggunakan uang kas kelas, tapi waktu kemarin bendahara di kelas, kebetulan anaknya Bu Rani ya, itu sebelumnya uang kas yang ada, misalnya di kelas kemarin ada 8 kelompok ya. Jadi setiap kelompok dikasih jatah sekian puluh ribu dengan jatah yang sama, dan sisanya kalau misalnya ada yang kekurangannya mereka tinggal urunan sedikit-sedikit gitu. Jadi uang kasnya tidak terlalu terkuras dan mereka pun mungkin kalaupun menambahkan biaya mungkin tidak terlalu besar. Jadi kalau di kelas 10-2 seperti itu, setiap kelompok dikasih budget sekian dengan budget yang sama setiap kelompoknya, kemudian sisanya ditanggung oleh kelompok itu sendiri gitu. Itu kalau itu kemarin di kelas 10-2, jadi alhamdulillah uang kasnya masih aman lah, masih tersisa gitu. Terima kasih Bu Manda. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Mangga masih ada atau kita cukupkan saja sampai sini Bapak Ibu? Yang masih raise hand, Bu Febi, Bu Dian, Pak Ahmad, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya tidak. Oke, cukup. Baik. Kepada Ibu Dian mungkin, Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ya. Baik, kita cukupkan saja untuk sesi sharing pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan
kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang pertama, untuk sosialisasi P5 tema kearifan lokal ini, ada 3 hal yang ingin diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga yaitu kolaboratif. Untuk P5 pada kesempatan kali ini yaitu bekerja sama antara kelas 10 dengan kelas 11 dengan elemen yang ditetapkannya ada 2, yaitu berkebinekaan global dan gotong royong. Lalu untuk Bapak Ibu guru yang menjadi fasilitator, nanti bisa mengikuti sintak yang sudah dibuat oleh Ibu Anissa dan tim, agar tidak kebingungan dalam membimbing siswa di kelasnya, dan bisa nanti ketika melakukan P5 di kelas itu diabadikan ya Bapak Ibu dengan diambilkan foto ataupun video. Untuk P5 ini insya Allah akan dilaksanakan selama 1 pekan, yaitu dari hari Senin hingga hari Rabu itu di dalam kelas, dan hari Kamis dan Jumat mungkin itu untuk persiapan proyek dan panen karyanya, yaitu bertepatan dengan HGN pada tanggal 27 hari Senin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bu Anissa, kepada rekan-rekan guru yang lain atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mari mungkin. dengan Bapak pamitnya, Kak Sedena. Assalamualaikum Mangga warahmatullahi Bapak. Hatur nuhun Bapak Ibu sedayana. Terima kasih Bapak. Ayo. Terima Jadi kasih. ibak pula kesaribak. Ada biksu. Bu Fatrah raise hand. Ya, Silakan. betul. Oh iya Bu Patra, Ini punten. nggak apa-apa, ini tidak berkaitan dengan P5, hanya tadi ada surat cinta di kedinasan. Mohon bantuannya karena saya ditugaskan untuk merekap nilai PKG, di mana salah satu unsurnya juga administrasi. Jadi ketika mungkin sama Bapak belum, mohon datanya yang sudah pun sama ya, mohon datanya dikesayakan dulu untuk saya rekap di penilaian. Terima kasih. Nyambung part 2 Pak Egi. Siap Bu. Insya Ya, Bu Allah Ibu. Ibu. Terima kasih semuanya. Part 2 kita nobar. Bapak Dery. Ibu izin lift ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik. Ada Pak Septahan. Yang dijieun kenu kitu koi urang koi kumaha carana koi. Ganti laptopna. Ayaan sob. Seekor berat.